Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Detanzil, mari kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim Subdit 1 Direktorat Reserse Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Polda Riau menyita sabu-sabu, pil ekstasi, dan pil Happy Five yang diduga akan diedarkan untuk perayaan malam tahun baru. Dalam rangka pengamanan perayaan ibadah Natal, Kapolres Tuban melakukan pengecekan ke sejumlah gereja yang melaksanakan misa. Polri melalui Operasi Lilin 2024 melakukan sejumlah pengamanan di sekitar lokasi wisata Ragunan dengan mengerahkan ratusan personel gabungan. Kita ke berita pertama, pemirsa. Aparat Polda Riau berhasil mengungkap peredaran narkoba kelas kakap. Kali ini tim Subdit 1 Direktorat Reserse Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Polda Riau berhasil menyita sabu-sabu seberat 2,6 kg, pil ekstasi sebanyak 483 butir dan pil Happy Five sebanyak 6.000 butir. Diduga barang haram ini akan diedarkan pada perayaan malam tahun baru. Dalam rilisnya pada Senin lalu, Direktur Ditres Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Subeti menyebut barang bukti narkoba ini diamankan dari 2 tersangka saat penggerebekan di Pekanbaru. 2 tersangka ini berinisial R dan A. Kombes Manang Subeti mengatakan tempat tinggal para tersangka telah diubah menjadi gudang penyimpanan narkoba. Saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui asal barang serta indikasi keterkaitan dengan jaringan narkoba internasional. Terkait kasus ini, penyidik Ditres Narkoba Polda Riau menjerat kedua tersangka dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Oke. Apa ya? Barang-barang ini rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru, ya. Kemudian dari hasil penyelidikan kami berhasil membongkar 2 TKP. Dari masing-masing TKP ditemukan barang bukti yang cukup besar. Kalau dari barang buktinya lengkap, ada sabu, ada ekstasi, ada Happy Five. Untuk sabunya beratnya 2,6 kilo, kemudian Happy Five kurang lebih 6.000 butir. Untuk ekstasi ada 480 butir. Nah, semuanya ini akan diedarkan oleh para tersangka di tahun baru nanti. Peran tersangka ini kedudukannya mereka gudang dan sekaligus yang mengedarkan, ya. Jadi kalau ada yang pesan, nanti ada bagian kurirnya yang mengambil barang dan mengantarkan barang ke pemesan yang sudah memesan kepada mereka. Saling mengenal Pak? Ya, mereka ini berdua teman. Dan barang ini ada di 2 TKP, ya, dua-duanya tempat masing-masing kos-kosan mereka ini. Untuk pasal yang diterapkan 114, untuk 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau. Sementara itu, Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus sepanjang bulan Desember 2024. Kegiatan ini berlangsung pada 20 Desember lalu di Aula Gedung Ditres Narkoba Polda Sumsel. Salam sejahtera bagi kita semua. Kegiatan diawali dengan penyampaian oleh penyidik Madya Dit Narkoba, pengecekan kandungan barang bukti oleh tim Bitlab 4 Polda Sumsel, serta dilanjutkan pemusnahan barang bukti.
Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu sebanyak 718,75 gram serta 85 butir ekstasi. Hasil pemusnahan ini diperkirakan berhasil menyelamatkan 7.478 jiwa anak bangsa dari bahaya narkoba. Pemusnahan ini berasal dari 2 laporan polisi dengan 5 orang tersangka yang diamankan di lokasi yang berbeda. Dalam rilisnya, Kompol Suhardiman selaku penyidik Madya Ditres Narkoba Polda Sumsel menegaskan komitmen Polda Sumsel untuk terus memerangi peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Menurutnya, pemusnahan ini adalah bagian dari upaya Polda Sumsel untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman narkotika. Beralih ke Jawa Timur, Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus curanmor dengan menangkap seorang pelaku. Pelaku diketahui beraksi dengan rekannya berinisial FZ yang kini berstatus sebagai DPO. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya dalam rilisnya mengungkap penangkapan ST bermula ketika personel gabungan unit Repsmob dan Pidum Satreskrim Polres Bangkalan melakukan pengejaran terhadap tersangka pencurian sepeda motor. Hal ini menindaklanjuti laporan atas perkara pencurian sepeda motor. Satreskrim Polres Bangkalan pun melakukan serangkaian penyelidikan. Dari keterangan sejumlah saksi serta sejumlah petunjuk lainnya, perkara pencurian ini mengerucut kepada pria berinisial ST. Sementara ST beraksi bersama rekannya berinisial FZ yang saat ini masih dalam pengejaran. DPO FZ terlibat perkara pencurian di Kelurahan Kemayoran, Kota Bangkalan pada 24 Desember 2022 silam dan parkiran Lab Fortuna pada 20 Juli 2024. Sementara 2 TKP lainnya, yakni di halaman Masjid Baitur Rahman, Kecamatan Tanah Merah. Polres Bangkalan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 buah motor. Unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan juga menyita 1 unit motor yang digunakan pelaku sebagai sarana saat beraksi melakukan tindak pidana pencurian. Tersangka ST terancam kurungan pidana selama 7 tahun penjara sesuai dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dari informasi yang didapat teman-teman Reskrim melakukan olah TKP mengarah ke inisial Z ini, sehingga dilakukan penangkapan di rumahnya di Morong rupanya. Ada berapa motor yang diamankan dari ini tempat? Sementara 2, karena ada berapa TKP itu kalau nggak salah itu LP-nya ada 4, ada 4 LP berarti kan ada 4 TKP. Nah yang terakhir kemarin ini yang di Laje ada 2 unit motor yang diamankan. Satu tersangka lainnya masih dalam DPO kami. Sementara itu, seorang pria asal Kelurahan Kangenan, Kecamatan Kota Pamekasan, menjadi korban pembacokan pada Selasa lalu. Hasil penyelidikan sementara kasus ini dipicu persoalan asmara. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan melalui Kasih Humas AKP Sri Sugiarto membenarkan bahwa ada tindak pidana penganiayaan di lokasi tersebut. Usai mendapat laporan, Kapolsek dan anggota segera melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti dan mencari keterangan saksi. Sementara korban luka-luka oleh beberapa saksi telah dilarikan ke RSUD Pamekasan. Menurut Kasih Humas, korban bernama M. Fajar Sidik mendapat luka bacokan senjata tajam di lengan kiri dan di dada sebelah kiri. Setelah mendapatkan beberapa bukti dan keterangan saksi-saksi serta tidak sampai 24 jam, Polres Pamekasan berhasil menangkap pelaku di Jalan Ghazali, Pamekasan. Pelaku diketahui berinisial MH. Polres Pamekasan saat ini masih mendalami motif pelaku. Karena petunjuk dari keterangan saksi dan bukti-bukti, Satreskrim Polres Pamekasan dapat menangkap pelaku. Sekarang pelaku ada di Polres, diamankan di Polres Pamekasan. Jadi untuk kronologinya, ini pelaku menggedor-gedor pagar dari korban. Kemudian korban keluar dari rumah menuju ke pagar. Nah, ketika pagar ini dibuka, langsung
disambut oleh dengan senjata tajam oleh pelaku. Kemudian korban melarikan diri masuk ke rumah, menuju rumahnya, khawatir dikejar oleh pelaku. Ternyata tidak, pelaku pergi juga, ya, menurut keterangan saksi, dan akhirnya setelah beberapa waktu melarikan diri dapat ditangkap oleh Satreskrim Polres Makassar. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap kasus dugaan bayi tertukar yang terjadi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kasus ini melibatkan bayi yang dilahirkan oleh pasangan MR dan FS ini berhasil terungkap setelah melalui proses tes DNA. Tidak hanya itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan, penyidik telah melakukan ekshumasi bersama dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Proses ekshumasi serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA terhadap bayi yang meninggal. Dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Sisa sampel barang bukti akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku atau akan dimusnahkan setelah 1 tahun masa simpan. Ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA Kuswardiani SSI MFAK APT Komisaris Besar Polisi. Demikian hal pemeriksaan DNA yang dibuat oleh Bidang Laboratorium DNA Polri. Mungkin teman-teman media ada yang Beralih ke informasi lainnya, bus putra remaja Sentosa jurusan Solo Jambi terbakar di Tol Cipali kilometer 139 di wilayah hukum Polres Indramayu pada Kamis dini hari. Aparat kepolisian yang menerima laporan segera menuju lokasi kejadian dan tidak ada korban dalam kejadian ini. Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Abdurrahman Hidayat memimpin langsung proses pemadaman api yang dibantu oleh petugas damkar. AKP Hidayat memastikan seluruh penumpang bus yang berjumlah 30 orang ini selamat. AKP Hidayat menyampaikan seluruh penumpang berhasil dievakuasi sebelum api membakar hangus bus tersebut. Adapun percikan api diduga berasal dari kabel yang terbakar. Diduga kejadian ini akibat korsleting listrik pada AC bus sehingga mengakibatkan kebakaran. Di sisi lain, sembari melakukan pemadaman, polisi juga melakukan pengaturan arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Jakarta yang sempat tersendat akibat kebakaran bus ini. AKP Hidayat menyampaikan api yang membakar bus sudah berhasil dipadamkan, sedangkan penumpang diketahui sudah dievakuasi untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Jambi. Sebanyak 30 orang penumpang bus tersebut dapat dievakuasi sebelum terjadinya kebakaran bus tersebut. Untuk bus, pada malam itu juga kami dari Satlantas Polres Indramayu bekerja sama dengan pihak pengurus tol Cipali serta damkar berhasil mengevakuasi bus tersebut untuk digeser ke tempat yang lebih aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan tol. Malam itu juga, walaupun sempat terjadi kepadatan, akhirnya kami dari Satlantas Polres Indramayu terus berupaya untuk melancarkan arus dan malam itu juga dilaporkan arus lalu lintas langsung berjalan normal. Dalam rangka pengamanan perayaan ibadah Natal, Kapolres Tuban melakukan pengecekan ke sejumlah gereja yang melaksanakan misa. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.